Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Today we will continue our study about transformational geometry, and the topic today is about direct and opposite isometries. So this is the reference of our materials from an introduction to transformational geometry book. In the last section, we examine the preservation properties of isometries. Jadi, pada seksi atau pertemuan sebelumnya, kita mempelajari tentang bagaimana isometri itu mempertahankan jarak, mempertahankan besar sudut, gitu ya, mempertahankan area, gitu. As a result of these properties, we might like to think of an isometry as something like a geometric moving fan from transferring points, lines, or polygons around in the plane. Nah, hasil dari sifat-sifat tersebut, kita bisa berpikir tentang isometri sebagai sebuah perpindahan geometri gitu ya, dari memindahkan titik-titik, garis, ataupun poligon pada bidang. Since isometries preserve lengths of segments and angles between segments, jadi isometri itu mempertahankan jarak dan juga mempertahankan besar sudut antara ruas garis, we can complement these movers by observing that they carry out their assignments without damage or distortion to the figures entrusted to them. Jadi kita bisa memperhatikan bahwa isometri-isometri tersebut memindahkan gitu ya, tanpa merusak atau tanpa mempengaruhi figures yang dipindahkan tersebut. Basically, there are two types of isometry. Secara dasar, ada dua tipe isometri. Those which carry any geometric figure directly from one position to another. Yang pertama yaitu yang membawa mengisometrikan secara langsung dari satu posisi ke posisi yang lain, and those which flip the figure over in the course of transferring it. Dan yang kedua tipe isometrinya itu adalah yang memflip, yang membalikkan gitu ya. Flip itu tahu ya, kayak membalikkan buku gitu. Flip the figure over in the course of transferring. Jadi yang pertama itu hanya memindahkan posisi dari benda geometri itu, sedangkan yang kedua dalam proses isometrinya itu dia juga memflip gitu ya, membalikkan. Nah, dalam gambar berikut, it might be said that the isometry term move polygon ABCDE directly onto A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen. Jadi misalkan ada titik-titik A, B, C, D, E, kemudian titik tersebut dihubungkan, membentuk poligon ABCDE, lalu sebuah isometri T memindahkan poligon ABCDE itu secara langsung ke A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen. Seperti gambar berikut. Nah, ini dia. A, B, C, D, E ini adalah sebuah poligon. Lalu dia ditransformasikan gitu ya. Dipindahkan, titik A dipindahkan ke sini, titik B dipindahkan ke sini dengan sebuah transformasi. Maka T, A, B, C, D, E itu adalah bangun poligon A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Maka dia merupakan yang bagian ini ya, merupakan isometri langsung. Dia mentransformasikan dari sini ke sini langsung. Nah, kalau yang ini bagaimana? Nah, kalau ini kita lihat ya, bisa saudara tebak ya, ini adalah opposite isometry gitu ya. Karena dia selain menggeser, dia juga memflip atau membalikkan posisi dari titik-titik ini. Sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Nah, mari kita baca. On the other hand, the isometry S incorporates a flip over as it shifts ABCDE onto A double accent, B double accent, C double accent, D double accent, E double accent. Gitu ya, lihat ini. Dia memflip. Selain memindahkan, dia tidak hanya memflip biasa gitu ya. Dia A ini dipindahkan sehingga bentuk gambarnya juga seperti ini.
So far, we have been vague and intuitive about this basic distinction between isometries. Now we shall try to give a more precise mathematical description of what we have been talking about. Jadi kita akan membuat sebuah pemahaman deskripsi matematika yang lebih komplit ya, lebih teliti untuk untuk membahas tentang dua jenis isometri tersebut. First, we introduce the idea of orientation of an ordered triple of non-collinear point. Pertama-tama, kita akan memperkenalkan pemahaman atau ide tentang arah, gitu ya, orientation, pada tiga titik yang tersusun, yang mana titik tersebut tidak linier. Non-collinear ini artinya dia tidak segaris. Ada tiga buah titik tak segaris, gitu ya. Jika P1, P2, P3 adalah an ordered triple of non-collinear point, adalah terurut ya, pasangan tiga buah titik tak segaris yang terurut. There is exactly one circle which pass through P1, P2, P3. Jadi kalau ada titik P1, P2, P3 gitu ya, pasti ada satu buah lingkaran yang melewati P1, P2, P3 tersebut. Kalau P1, P2, P3 itu non-collinear atau tidak segaris. Starting at P1, mulai dari titik P1, we can move around, kita dapat memindahkan lingkaran C tersebut, sehingga, bukan memindahkan ya, kita bisa bergerak ya, dari lingkaran C itu, sehingga kita bertemu dengan titik P2, dan kemudian bertemu juga dengan titik P3. Nah, dalam susunan tersebut, if we move in a clockwise direction, kalau kita bergerak dalam sebuah arah yang searah dengan jarum jam, we say that the triple P1, P2, P3 has a clockwise orientation. Kita sebut bahwa triple titik tiga buah ini memiliki arah searah jarum jam. However, if we go in a counter-clockwise direction, kalau dia berlawanan arah dengan arah jarum jam, kita sebut P1, P2, P3 itu memiliki orientasi yang berlawanan arah dengan jarum jam. In figure 1.13, the triple P1, P2, P3 has a clockwise orientation. While, sedangkan orientasi dari titik Q1, Q2, Q3 adalah counterclockwise. Mari kita lihat. Nih, jangan bayangkan ada lingkarannya dulu ya. Ini ada titik P1, ada titik P2, titik P3. Titik P1, P2, P3 ini adalah titik yang berurutan dan dia tidak segaris. Lalu kita bergerak dari P1, P2, P3. Nah, ini berarti kan searah jarum jam nih. Maka triple P1, P2, P3 ini disebut memiliki orientasi searah jarum jam. Sedangkan titik Q1, Q2, Q3 dia harus berurutan ininya ya, ordered gitu ya, terurut. Kalau kita bergerak dari Q1, Q2, Q3 nanti akan ada lingkaran yang orientasi pembentukannya itu triple Q1, Q2, Q3 ini berlawanan arah dari jarum jam. Ya, karena dia Q1 lalu ke Q2, Q3 berlawanan arah dengan jarum jam. Sebuah transformasi dikatakan preserve orientation, mempertahankan orientasi, jika untuk setiap ordered triple of non-collinear points. Jadi gini, sebuah transformasi dikatakan mempertahankan arah atau orientasi dari objek geometri tersebut, jika untuk setiap titik-titik tak segaris yang tersusun P1, P2, P3, arah dari image-nya, image dari triple P1, P2, P3 yang aksen itu sama dengan arah pada the given triple, arah pada yang titik-titik awal.
Demikian juga, a transformation reverse orientation if for each ordered triple of non-collinear points, the orientation of the image triple is opposite that of the given triple. Jadi kalau dia dikatakan preserve orientation, kalau titik yang diberikan P1, P2, P3, maka arah dari image-nya itu juga P1 aksen, P2 aksen, P3 aksen. Itu dia disebut sebagai direct direct isometry. Langsung gitu ya. Karena orientasinya tetap. Sedangkan kalau orientasinya reverse, berlawanan gitu ya, sebaliknya gitu ya, reverse itu kan berlawanan sebaliknya. Maka dia disebut opposite isometry. Jadi opposite isometry sebaliknya ya, berbeda antara kalau titik awal diberikan P1, P2, P3, nah maka dari hasil pemetaannya sebaliknya arahnya. Nah, maka dia disebut opposite or isometry. Dalam gambar berikutnya, it is seen that the line reflection MT, kita dapat lihat bahwa refleksi garis MT memetakan counterclockwise, berlawanan arah jarum jam, oriented triple ABC onto the clockwise oriented triple A aksen, B aksen, C aksen. And that the clockwise oriented triple DEF has a counterclockwise oriented image DEF. Mari kita lihat. Refleksi garis MT, ini ada garis P yang menjadi, kemudian ada refleksi M. Kita lihat titik ABC. Titik ABC, sebentar. Nah, mari kita lihat bahwasanya titik triple ABC ini direfleksikan terhadap garis T, A menjadi A aksen, B menjadi B aksen, C menjadi C aksen. Nah, kalau kita lihat, dia the counterclockwise triangle triple ABC onto the clockwise oriented A aksen, B aksen, C aksen. Coba lihat. Dari A ke B ke C, kita kan itu bergerak berlawanan arah jarum jam. Lalu hasil pemetaannya mana? A aksen, B aksen, C aksen. Kalau kita bergerak A aksen, B aksen, C aksen berarti searah jarum jam kan? Ya enggak? Ya. Ini yang ABC ini mana dia? Mouse-nya, sorry. Yang ABC ini berlawanan arah jarum jam, sedangkan A aksen, B aksen, C aksen searah jarum jam. Jadi kira-kira yang pertama ini direct isometry atau opposite isometry? Ya, betul. Yang pertama ini adalah Yang gambar ABC ini adalah opposite isometry. Nah, kemudian yang DEF coba kita lihat. Kalau DEF berarti kita bergerak dari D lalu ke E lalu ke F. DEF berarti kita searah jarum jam. Lalu hasil refleksinya D, E aksen, F. D aksen, E aksen, F aksen. Maka ini bagaimana? Berlawanan arah jarum jam. Jadi yang gambar aslinya searah jarum jam, hasil pemetaannya berlawanan arah jarum jam, maka ini kita sebut juga opposite isometry. Gitu ya, karena dia mengganti orientation dari titik-titik awalnya tadi. If you choose any other ordered triple of non-collinear points, you should be able to satisfy yourself that MT will produce an orientation reversal in the image triple. We shall not attempt to prove this, instead we state the generalization as a postulate. Every line reflection is an opposite isometry. Jadi, kita bisa katakan sebagai sebuah postulat bahwa setiap refleksi garis adalah
sebuah opposite isometri. Jadi apa? Isometri lawan gitu ya, opposite isometri. Not every isometry is an opposite isometry. Walaupun refleksi garis itu adalah opposite isometri, tapi tidak semua isometri gitu ya. Refleksi garis itu kan salah satu contoh isometri kan. Nah, kalau refleksi garis, maka dia opposite isometri. Tapi tidak semua isometri adalah opposite isometri. But one of the beauties of an isometry is that if it reverses the orientation of one ordered triple, it reverses the orientation of every triple, and if it preserves one triple's orientation, it preserves every triple's orientation. In other words, the following theorem can be stated. Jadi dari kalimat ini ada teorema. Setiap isometri is either a direct or an opposite transformation. Setiap isometri itu adalah kalau dia direct atau opposite. Jadi dia salah satu di antara ini. Kalau sudah dia direct, maka dia direct saja. Kalau dia opposite, maka dia opposite saja. Thus, every isometry can be placed in one of two categories. Jadi setiap isometri bisa tergabung kepada direct atau opposite gitu ya. Tergantung pada whether it includes a flip over on its moving process. Tergantung apakah dia ada flip over gitu ya, membalikkan gitu, dalam transformasi, dalam isometrinya tersebut. Referring to an earlier figure, merujuk kepada gambar sebelumnya, yang gambar pertama kita lihat tadi, if we cover ABCDE exactly by a template, we can cover polygon A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen simply by sliding the template. But the template must at some time be turned over before it can be made to exactly cover A double aksen, B double aksen, dan seterusnya. Hence, T is a direct isometry and S must be an opposite isometry. T pada gambar tadi ya, T pada gambar yang di awal tadi. Nih. T berarti transformasi T ke sini itu adalah direct. Sedangkan transformasi S karena dia flip over, maka dia adalah opposite. Oke? Nah, selanjutnya, at this time we are not in a position to prove secara lebih mudah gitu. Kita saat ini tidak dalam rangka membuktikan teorema tadi. Later, however, it will be extremely simple. In the meantime, let us accept it as true and note that in order to determine whether an isometric is direct or opposite, we need only determine what happens to one order triple of non-collinear points under the mapping. Jadi kita belum membuktikan secara sederhana ya teorema 1.6 tadi yang mengatakan bahwa every isometry is either a direct or an opposite transformation. Let us now set aside for the moment the idea of orientation and turn to a question found at the end of the previous set of exercises. The problem posed was to determine the shortest path connecting two points by way of a line. Kita kesampingkan terlebih dahulu ide kita tentang orientasi yang clockwise dan counterclockwise tadi, dan kita lihat langkah berikut. One good way to solve the problem is to reflect B in T, obtaining the point B aksen sama dengan MTB. Now, if we let P sama dengan AB aksen intersect with T, our claim is that the minimum path is from A to P to B. Ini ada soal ya di exercise sebelumnya. Mungkin lihat ini. Kita ada merefleksikan titik B pada T. Jadi MT untuk B. Maka hasil refleksinya adalah B aksen. Yang mana B aksen itu adalah MT dari B. Berarti refleksi titik B pada garis T. Now if we let P
Sekarang kita misalkan P itu adalah titik yang dibuat dari perpotongan antara garis T dengan garis AB aksen. Ini ada garis A, dihubungkan dengan B aksen, dapat titik P. Nah, klaim kita adalah the minimum path, jarak minimum atau jarak minimum ya dari A to P to B. Dari A to P to B. Our claim is that the minimum path, jarak minimumnya adalah dari A ke P ke B. Gitu ya. Terus, we prove that this path is in fact the shortest path by letting Q be any other point on T and then compare the distance. Kita buktikan jarak ini dengan mengambil sembarang titik Q yang ada di garis T, gitu ya, and then compare the distance. Lalu kita bandingkan jaraknya. Coba lihat yang pertama itu yang jarak berarti dari AQ ditambah QB kita bandingkan dengan jarak AP ditambah PB. Since T is the perpendicular bisector of BB aksen, it follows that PB sama dengan PB aksen. Kita lihat bahwa garis T ini adalah tegak lurus dengan BB aksen yang mana membagi garis ini menjadi dua sama panjang. Kenapa? Ya iyalah, karena dia refleksi kan dari B ke sini sama dengan dari sini ke B aksen. Akibatnya apa? Jarak antara titik P ke B aksen itu sama dengan jarak antara titik P ke titik B. Paham? Karena dia perpendicular bisector membagi dua garis BB aksen ini, maka jarak semua titik di sini sama kiri kanan gitu ya, sama. Kalau di sini berarti PB aksen sama dengan PB. Ini berarti QB aksen sama dengan QB gitu ya. Kalau titik yang ada di garis T. Sehingga kita punya AP ditambah PB, AP ditambah PB sama dengan AP ditambah PB aksen. Yaitu AB aksen. Ini dia. Sekali lagi, yang kita punya tadi kan kita disuruh membandingkan ini ya, AP tambah PB dengan AQ tambah QB. Nah, sekarang AP tambah PB ini berarti AP ditambah PB itu, karena PB sama dengan PB aksen, maka sama saja dengan garis AB aksen. Oke? Oke. Terus, tetapi AQ ditambah QB sama dengan AQ ditambah QB aksen. Karena QB tadi juga sama dengan QB aksen. Perpendicular bisector juga kan? And then, by the triangle inequality, nah, berdasarkan hukum ini, triangle inequality, kita punya AQ ditambah QB aksen itu lebih besar dari AB aksen. Coba lihat. AQ ditambah QB itu sama dengan AQ ditambah QB aksen. AQ ditambah QB aksen. Lalu perhatikan segitiga ini. AQB aksen. Nih, segitiga yang ini. AQB aksen. Berdasarkan inequality properties dari sebuah triangle, kita tahu bahwa jumlah dua sisi ini akan lebih besar dari sisi yang ini. Jumlah dua buah sisi segitiga ini akan lebih besar dari sisi yang ketiga. Dari gambar aja udah terlihat ya, berarti AQ ditambah QB aksen itu lebih besar dari AB aksen. Oke? Nah, dari sana, sehingga AQ ditambah QB itu lebih besar dibanding AP ditambah PB. Kenapa Pak jadi seperti ini? AQ, ini AQ. QB aksen sama dengan QB. AB aksen sudah kita cari tadi. AB aksen adalah AP ditambah PB. Sehingga dapat kita lihat AQ ditambah QB itu lebih besar dari AP ditambah PB. Ya. Nah,
Sehingga kita membuktikan bahwa jarak minimum dari A ke B itu kalau melewati garis T ini adalah dari A, P ke B. Tidak mungkin A ke B itu lebih kecil jaraknya daripada A, P, B. Ya, oke. Nah, this problem is typical of an important class known as maximum minimum problem. Jadi problem tadi itu adalah sejenis problem maksimum minimum. These are problems which ask question like problem-problem ini, masalah-masalah ini menanyakan pertanyaan seperti how high will a ball go if it is thrown straight up with an initial velocity of 30 feet per second. Misalnya pertanyaan seperti ini. Seberapa tinggi sebuah bola akan seberapa tinggi sebuah bola jika dia dilemparkan ke atas gitu ya dengan kecepatan awal 30 kaki per second per detik. Atau pertanyaan seperti berapa luas paling maksimum dari rectangular field dari bidang rektanguler dengan dari bidang segi 4 yang dapat dipagari dengan 5.000 kaki pagar gitu ya. Or what route for a trip will take the last amount of time. Rute mana dari sebuah perjalanan yang memakan waktu yang paling sedikit misalnya. Nah, contoh-contoh pertanyaan ini adalah tentang maximum minimum problem. Maximum minimum problems have been of great interest to mathematicians and other problem solvers for a long time. Jadi maksimum minimum problem ini, masalah-masalah ini adalah matematikawan gitu ya sangat tertarik untuk menyelesaikannya. And we shall include a number of them in the exercises in the sections which follow. Jadi akan ada juga latihan tentang ini di topik kita kali ini. It is worth noting that our method for solving this minimum distance problem applies equally well to the solution of several other seemingly unrelated problems, which may be staged as follows. Pertama, jika sebuah sinar dari A is to be reflected in a mirror T, direfleksikan pada cermin T gitu ya. So the reflected beam pass through B. At what point on T should the beam be directed? Jadi sebuah sinar dari A direfleksikan pada sebuah cermin T. Cerminnya itu garis T ya. Nah, reflected beam melewati B at what point on T gitu ya. The beam be directed. Terus yang kedua, jika sebuah bola pada A is to be carried off the wall T of a pool table so it strikes a second ball at B. At what point on T should the ball be aimed? Terus yang ketiga, nih contoh. Yang ketiga ya, misalnya ini. Yang pertama kita lihat dulu. Ini ada garis T, lalu ada sebuah sinar dari A. Sebuah sinar dari A itu kemudian direfleksikan dan melewati bukan direfleksikan, memantul dia gitu ya. Memantul dia ke titik B. Melewati B gitu ya. Dari A dia ke sini ke cermin, lalu dari cermin itu dia memantul ke B. Pada titik mana pada garis T beam itu directed kan gitu ya, pada titik mana? Terus yang kedua, jika sebuah bola di A kemudian ini dianggap wall ya, dinding gitu ya. Kemudian dia menyinggung gitu ya. Setelah dilempar ke sini, lalu dia memantul, lalu dia strike second ball, menyundul gitu atau menabrak bola yang kedua yaitu bola B. Bola yang kedua di titik B. Pada titik mana di T? Pada titik mana di T ini bola tersebut
harus dilontarkan. Nah, yang ketiga, more abstract. The problem could be posed to find the point X on T between C and D such that sudut AXC sama dan sebangun dengan sudut BXD. Nah, agak sedikit abstrak ini. Contohnya adalah kita disuruh mencari titik X pada garis T di antara C dan D sehingga sudut AXC sama dan sebangun dengan sudut BXD. Because balls bouncing off flat surface and light beam reflecting off mirrors each obey the basic principle which states that the angle of incidence sudut AXD is congruent to the angle of reflection sudut BXD. With modification of this principle can be applied to reflections of curved surface. The modification is that the angles of incidence and reflection refer to angles formed with the tangent to the curve at the point of contact, as indicated in figure 1.17. Nah, kalau yang tadi, yang ball bouncing itu berarti lantunan bola gitu ya, pada bidang datar dan juga sinar yang terrefleksikan pada cermin. Basic principle ya, mereka mengikuti basic principle yang mengatakan bahwa sudut incidence, sudut AXC, is congruent to the angle of reflection BXD. Which modification this principle can be applied to reflection of curved surface. Kalau yang tadi bidang datar T, kalau sekarang curved surface gitu ya. Nih, bidang lengkung. Jadi dari A itu memantul ke sini, nah, sudut AXC itu sama dengan sudut pantulannya. Lihat, kalau ini bidang datar T gitu ya, surface-nya. Kalau yang kasus yang kedua, bola dilontarkan ke bidang datar ini, lalu dia memantul gitu ya, sampai ke titik B. Maka sudut yang dibentuk oleh A, misalnya ini perpotongannya ya, titik pantulannya itu, AXC ini, sudut alfa ini, itu sama dengan sudut dari titik ini ke arah pantulannya. AXC ini sama dengan BXD sudutnya. Nampak? Ini bidang datar. Garis T ini bidang datar. Nah, itu juga bisa dimodifikasi untuk bidang lengkung. Nah, bidang lengkung gitu ya. Maka sudut ini tetap sama dengan sudut ini. Oke? Nah, itu dia penjelasan materi kita tentang direct and opposite isometry. Kerjakan latihan-latihan berikut. Nah, coba lihat. Silahkan didiskusikan di forum diskusi. Bagi yang berminat, silahkan juga dikerjakan ininya. Satu soal, satu buah penjelasan YouTube. Nah, ini banyak poin yang bisa Bapak berikan di sini ini. Jangan semuanya nomor 9, jangan semuanya nomor 10 gitu ya. Silahkan bergantian. Ambil nomor-nomor yang belum dibahas oleh temannya. Secara umum, nomor ganjil kerjakan dan dikumpul, nomor genap kerjakan di buku di akhir semester kita kumpulkan. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.